Al-babul khamisu fi ghalabatin nafsi wa adawati syaitan. Yanbaghi lil akhili an yaqma'a syahwatan nafsi bil ju' fa innahu idza jaa'a qahara li aduwillahi fa inna wasilata syaitan asyahawati wal akli wa syurb. Maka seharusnya orang yang berakal itu untuk mengekang hawa nafsunya dengan lapar fa innahu. Bukan ngomong sendiri nih, Om lagi mutolaah. Mutolaah tuh artinya lagi ngulang-ngulang pelajaran ini buat kita, kan Om ngajar nih gitu. Jadi Om ngulang-ngulang. Jadi pokoknya kalau setiap mau ngajar itu Om pasti mutolaah, Om ulang-ulang dulu gitu, biar nanti ketika menyampaikan pelajarannya ini ke orang yang mendengarkan bisa diterima dengan baik kayak gitu. Nah, ini Om sekarang lagi bahas tentang kitab Mukasyafatul Qulub nih. Kalian pasti nggak paham kan? Iyalah, kalian masih kecil. Nih, tapi ini ada yang bagus nih buat kalian nih. Nih, yang buat kalian nih, yang harus kalian patuhi, kalian kerjakan. Nih, di sini ada membahas tentang bagaimana caranya kita itu melawan hawa nafsu. Apa hawa nafsu? Keinginan nafsu, mau ini mau itu. Nah, itu namanya keinginan hawa nafsu tuh ya. Nah, di sini dibilang nih, siapa yang tahu setan? Nah, setan itu siapa? Setan itu adalah musuhnya Allah, dan musuh kita. Kita nggak boleh berteman sama setan. Kita harus menjauhi setan, harus melawan setan. Kenapa? Nih dibilang nih, kata Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya sesungguhnya setan itu lari atau berjalan di peredaran darah kita. Jadi di setiap peredaran darah kita nih ada setan. Setan itu tugasnya ngapain? Alladzi yuwaswisu fi minal jinnati wan nas. Tuh, setan itu kerjaannya bikin was-was kita, bisik-bisikin kita ke sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya contoh nih, pernah nggak lagi puasa nih? Lagi puasa terus tiba-tiba pengen makan ini nih. Pernah nggak? Pasti pernah kan? Nah itu pas buka nggak jadi makanan, itu namanya hawa nafsu kita, keinginan kita, pengen doang gitu, tapi kita nggak mau gitu. Pas udah waktunya, giliran udah buka puasa, kita nggak mau makan. Iya. Nah, dikatakan lagi nih di sini nih, dibilang kata Nabi, wa inna aqraban nas ilallahi ta'ala yaumil qiyamah man tala ju'ihi wa 'atshihi. Nanti orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, siapa yang pengen dekat sama Allah? Aku. Nah, kalau udah dekat sama Allah berarti ntar masuk surga. Siapa yang mau masuk surga? Aku. Yes, semuanya masuk surga. Siapa yang mau masuk neraka? Wih, serem. Wih, ada api tadi bakar. Wih, serem. Nah, siapa yang mau dekat sama Allah, berarti siapa yang mau masuk ke dalam surga, maka maka siapa yang mau masuk surga, maka dia harus sering-sering menahan lapar. Jangan banyak makan, jangan banyak minum. Kalau udah kenyang udah nggak usah makan lagi. Siapa yang suka makan? Sama. Nah, ini juga nih nggak boleh nih. Orang yang sering lapar, orang yang sering haus, itu dia paling dekat sama Allah. Artinya apa? Orang yang suka puasa, dia bakal dekat nanti sama Allah. Siapa yang kemarin puasa Ramadan? Siapa yang kalah? Sakit, kalau sakit nggak apa-apa. Kakak kalah berapa? Kamu kalah 2. Kakak kalah berapa kemarin? Sakit berapa hari? 1 hari ya. 1 hari kakak kalah puasanya. Kakak Syakira? 2. Sakit ya kemarin? Ya. Oh, gara-gara minum es.
Oh, itu tuh makanya nggak boleh juga. Sering-sering minum Adek kalah satu juga ya. Nah, kalau orang yang sering puasa, baik puasa Ramadan ataupun puasa Senin Kemis, nah dia akan dekat sama Allah. Berarti kalian kemarin puasa ntar dekat sama Allah nih. Insya Allah masuk ke syurga. Amin ya robbal. Nah, ini ada juga di cerita nih. Ceritanya dibilang begini. Sesungguhnya dosa besar yang dapat merusak manusia, kita semua nih, yang merusak manusia adalah siapa orang yang tidak bisa menahan hawa nafsu perutnya. Oh, artinya dikit-dikit udah makan lagi. Pokoknya perutnya mau apa, kita ikutin. Nih, aduh, pengen makan ini nih, pengen makan cilok. Makan, beli segala macam. Nah, dikatakan di sini bahwa nggak boleh kita kayak begitu. Karena udah ada contohnya dulu. Nabi Adam dan Siti Hawa dikeluarkan dari surga karena apa? Makan buah khuldi. Oh betul, pinter-pinter nih. Nah, karena makan buah khuldi. Karena ikutin hawa nafsunya. Buah khuldi itu adalah buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buah, namanya buah khuldi gitu. Kan kalau di dunia ini kan banyak buah-buahan. Ada apel, ada jeruk, ada apa lagi? Ada mangga, terus ada apa lagi? Ada anggur, terus ada nanas, ada stroberi. Nah, di surga itu ada nama buah namanya buah khuldi. Nah, nama buah khuldi ini dilarang sama Allah. Dibilang, Adam, Hawa, jangan deketin pohon ini ya. Wala taqraba hadhihi syajarah, kata Allah tuh ada di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah. Adam, Hawa, wala taqraba, jangan kalian berdua deketin pohon ini. Deket aja nggak boleh, apalagi makan. Nah, ini dimakan. Deket aja nggak boleh, dimakan namanya Adam dan Hawa. Nah, akhirnya dikatakan di sini nih. Fiha akhraja Adam wa Hawa min daril qarar ila darriz zul. Si Adam dan Siti Hawa dikeluarkan dari surga menuju tempat yang hina. Apa itu tempat yang hina? Nih dunia kita sekarang. Dunia itu tempat yang hina. Hina bagi siapa? Hina bagi orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Hina bagi orang-orang yang tidak mau taat sama Allah. Hina orang yang gak mau sembahyang. Hina orang yang gak mau puasa. Tempat ini akan menjadi hina bagi orang yang nggak mau baca Quran, orang yang pelit. Nah, itu nanti akan masuk ke dalam neraka. Makanya kita harus belajar agama Islam yang benar, di sekolahan yang benar, di madrasah yang benar. Jangan sampai nanti kita masuk ke dalam neraka. Ngeri nggak? Ngeri. Berarti ntar zuhur semuanya sholat, oke? Ntar asar semuanya sholat, oke? Nah, ntar dibiasain. Jadi sholat terus, dengerin sama orang tua. Kalau orang tua ngomong juga dengerin, ya? Nah, berarti ntar abis ini kalau udah denger ini, kalau orang tuanya nyuruh apa, lakuin, ya? Orang tua ngomong apa, dengerin. Jangan ngelawan, jangan ngebantah. Biar masuk biar masuk surga. Nah, nggak boleh. Nah, ntar adik kakak juga nggak boleh berantem. Adik sama kakak nggak boleh berantem, nggak boleh nangisin. Kakak sayangin adiknya, adik hormatin kakaknya. Biar apa? Masuk surga. Dah paham? Ngerti? Oke, main lagi deh. Om mau lanjutin dulu ya. Oke. Bapak datang ke sana, Manista wadat alaihi nafsi.